Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para kanca-kanca sedaya ingkang sangat kula hormati, alhamdulillah malam ini kita sedaya dipun takdir dipun paringi pitulung kalih Allah saged rawuh wonten mriki majelis. Mugi-mugi rawuh kita, ngaji kita dipun catet, dipun dianggap oleh Allah sebagai tiyang ingkang sedang menuntut ilmu, dipun catet sebagai ahlul Quran, di mana ahlul Quran diakui oleh Allah sebagai ahlullah, keluargane Gusti Allah. Ketika kita menjadi keluarganya, ketika kita dekat dengan Allah, maka tentunya insya Allah kita berhak untuk mendapatkan surganya kelak. Terutama juga ketika di dunia kita masih ada nasib minad dunya, ada bagian kita yang diberikan oleh Allah di dunia, dan pasti dan semoga kita juga diberikan oleh Allah bagian di akhirat. Tentunya bagian di akhirat ini tentu harus kita sisihkan dari waktu kita di dunia. Artinya begini, seperti saya sudah pernah menyampaikan, ketika kita itu memenggal keenaan kita untuk kita abdikan kepada Allah, kita memotong keenaan kita untuk kita abdikan kepada Allah, itu berarti kita sedang menanam bagian kita di akhirat. Nah, kita menanam bagian di akhirat. Misalkan seperti kita sholat subuh itu adalah satu yang berat. Sholat subuh itu satu yang berat karena itu memenggal kenikmatan tidur kita. Memotong kenikmatan tidur. Nah, memotong keenaan tidur itu, keenaan kita di dunia kita taruh sebagian untuk menjadi kenikmatan di akhirat. Malam ngene iki jane nongkrong ngopi lak penak nggih. Nah, ngopi nok ngene pinggir dalan kan enak. Tapi kita potong keenaan itu dengan sulit-sulit kita itu belajar Al-Qur'an. Karena belajar Al-Qur'an itu ndak gampang, apalagi sing wis usiane wis ndak gampang. Nah, timbang belajar Quran kan enak, lungguhan karo bojone ndelok TV kan enak. Tapi keenakan itu dipotong untuk kita mendapatkan, kita bagi kenikmatan itu nanti kita ambil di akhirat. Nah, orang zakat itu ndak enak ngetokno dhuwit iku, sedekah itu ndak enak. Nggih, misalkan gampangannya kita itu punya uang 4 juta, ini kita digawe HP ya apik pisan. Misalkan wis dipotong sing 1 juta kita bagikan, kita ambil nanti di akhirat. Itu berarti nasibaka walatan sanasibaka minad dunya. Jadi kita ada bagian di dunia dan ada bagian di akhirat. Yang di akhirat itu kita usahakan mulai saat ini. Nah, maka dari itu sebenarnya kita itu seperti tadi saya tertarik teman-teman tadi itu mocone pas surat Al-Isra ini ya. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ayat sebelumnya itu ada yang menarik dan ini sedang viral saat ini. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aah bil khair wa kana insanu ajula. Jadi yang menarik itu sekarang itu ada orang yang mendoakan jelek kepada orang lain. Jadi ana wong ku ndongakno orang lain jelek. Nah, ini merupakan satu yang dilarang oleh Allah, mendoakan jelek kepada orang lain.
Jadi hati-hati kalau ada orang mendoakan jelek orang lain, itu nggak usah diikuti. Jangan-jangan karena memang tidak boleh mendoakan jelek orang lain. Ini makanya sampai disinggung oleh Allah di sini. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a. Terus ini karena bentuk ketergesa-gesaan seorang ini. Kalau tafsirnya itu dikatakan bahwa ada seorang ketika menyatakan, menganggap ini kalau memang ini buruk, kalau memang ini adalah sesuatu yang buruk, maka turunkan aja adab kepada kami. Kalau memang ini kami ini salah, segera turunkan segera turunkan adabnya. Kalau memang ini yang kami lakukan adalah salah. Nah, meminta doa meminta agar diturunkan adab itu doa yang buruk. Nah, termasuk kalau kita sering ada orang dongo, muga-muga kecelakaan, muga-muga cokot macan, dan seperti itu merupakan doa-doa yang buruk. Nah, maka itu tidak boleh. Kita harus mendoakan siapapun untuk doa yang baik. Bahkan orang kafir pun kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Itu doa yang diperbolehkan, doa yang baik. Terus kemudian Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Orang yang mendapatkan petunjuk itu sebenarnya petunjuk itu manfaatnya untuk diri sendiri. Orang yang mendapatkan petunjuk itu manfaatnya hanya ada innama, itu ada faedah qasar. Itu hanya sebenarnya petunjuknya itu manfaatnya untuk diri sendiri. Misalkan ngeten. Kita niku diberikan satu keistimewaan oleh Allah. Saya anggap ini keistimewaan karena tidak setiap orang itu diberikan petunjuk berupa yang paling besar itu kenikmatan iman dan Islam. Itu pilihan. Itu diberikan oleh Allah pada orang-orang yang dipilih. Jadi wong lek gak pilihan gak mungkin. Wong Islam ki abot ya. Kudu sembahyang, kudu zakat, banyak larangan-larangan itu kan tidak enak. Nah, tetapi dengan tidak enak itu kita tetap berada dalam keimanan, dalam keislaman itu maka satu keistimewaan. Terus yang kedua, kita diberikan petunjuk gelem ngaji ini kita tidak setiap orang. Lek gelem delok jaranan niku wis ben wong. Ben wong gelem. Nah, kalau kadang-kadang ya pengen, soalnya wong kok seneng gitu, sing senengnya apa nih ngoten. Nah, tapi gak ono sing ngejak. Gak ono sing ngejak. Kadang-kadang ono wong pengen ngaji tapi gak ono sing ngejak. Nah, makanya lek ono downline itu iki jenenge memberikan kesempatan kepada kita sendiri. Jadi artinya itu kita yang untung sendiri karena dapat ganjaran jariah. Ngejak itu jariah ya. Nah, cuma MLM kan langsung dalam bentuk bonus rupa napa nggih? Langsung masuk ke poin. Nah, lek ngene iki poinnya tadi itu bagian nasibaka, bagianmu yang nanti kamu ambil di akhirat. Nah, ini makanya downline iki ya ono manfaati. Nggih, ngoten niku. Nah, petunjuk semacam ini itu sebenarnya manfaatnya untuk kita sendiri. Dan ketika kita sebenarnya mampu baca Al-Quran, itu manfaatnya untuk kita sendiri. Manfaat kenikmatan itu hanya untuk kita sendiri. Dan ketika kita bisa menularkan kepada orang lain, itu pun juga manfaat untuk kita sendiri. Apa manfaatnya? Ketika orang lain baca, dia dapat pahala. Yang pahala itu pertama kali diberikan Allah kepada sing mulang dhisik. Itu ya, enaknya kan ono. Jadi ketika kita bisa baca itu manfaatnya untuk kita sendiri. Ketika orang yang kita ajari terus dia bisa baca, itu manfaatnya juga untuk kita. Oh enggak, orang itu dapat, kita juga dapat. Nah, enaknya ganjaran jariah ngono iku. Termasuk misalkan ketika kita mendoakan orang lain, misalkan wong kita tahlilan kan ndongakno wong ya.
itu sebenarnya ketika kita baca ayat-ayat Al-Quran atau zikir, itu sebenarnya manfaat yang terbesar itu untuk kita sendiri. Wong sing mati ya oleh manfaate, dan terutama kita lebih dapat dulu manfaatnya, ditambah lagi oleh berkat. Nah, ini yang paling sini. Jadi manfaat itu diberikan juga oleh Allah, tidak hanya manfaat di akhirat tapi di dunia ya digai rupa apa? Rupa berkat. Nah, itu satu, dan banyak lagi manfaatnya, dan itu innama yahtadi linafsi, hanya untuk orang itu sendiri. Orang lain itu ya dapat, tapi sebenarnya ake-ake wong kita tetap dapat terlebih dahulu. Dan nanti ketika orang yang kita ajari terus kemudian mereka pinter terus ngajari wong liya meneh. Lah orang yang ngajari ketika yang downline terakhir tadi iku maca, iku downline dure oleh sampai kita juga dapat. Ngono lho, enake MLM dek ngene. Dek ngene ngaji ki ngene iki. Jadi banyak kesempatan kita untuk mengambil bagian yang bisa kita ambil di dunia dan nanti kita ambil di akhirat. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan ketika orang itu tersesat, sebenarnya sesatnya itu gak enaknya untuk dia sendiri. Orang lain tidak akan mendapatkan apapun dari kesesatannya. Iya. Jadi kon gak entos ya pek-peken dhewe, lek goblok ojo di dum-dumno ya. Jadi emang di Quran nih pokoknya kon lek kamu tersesat, sesatmu itu untuk kamu sendiri. Orang lain tidak dapat apa-apa. Sehingga teruskan wala taziru waziratu wizra ukhra. Wis dosa itu ditanggung oleh orangnya sendiri, tidak bisa ditanggungkan kepada orang lain. Tidak bisa ditanggungkan kepada orang lain. Ini kasusnya kan napa? Tingene Al-Qurtubi niku wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu kisahnya itu ketika Walid bin Mughirah itu pada waktu itu kan ngajak orang-orang untuk kafir. Ittabi'u wakfuru bi Muhammad. Ittabi'uni, kamu ikut saya saja, ndak usah ikut Muhammad. Wa alayya auzarakum, nanti dosa-dosamu tak tanggung. Dosa-dosamu tak tanggung, ndak usah khawatir. Makanya terus disinggung oleh ndak bisa wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu ya ditanggung oleh dirinya sendiri, ndak bisa ditanggung oleh orang lain. Terus kemudian wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami mengadab sebuah kaum, seseorang atau kaum sampai kami itu sudah mengutus seorang utusan. Jadi ini sebagai dalil. Jadi ayat niki wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula itu sebagai dalil bahwa kalau ada orang menyatakan bahwa orang tuanya Nabi itu adalah kafir dan berhak masuk neraka, karena ada kan orang yang itu ulama-ulama bahkan pernah diupload oleh Mungkal Ilmu ini. Ini ada ulama, tidak tahu ulama atau gimana, karena kemarin dia juga menyatakan satu hal yang aneh. Yang aneh itu bahwa mengusap kepala itu bukan rukun dari wudhu. Nah ini jadi ulama kok ngelek, ulama itu barang ini barang sepele loh. Rukun wudhu itu sampai mengusap kepala ki sunnah itu kan yo. Ini suatu yang arek gampangane pengetahuan anak-anak. Ngono kok ya keliru. Ya kecuali suatu yang agak sulit ya, detail gitu ya. Ada khotoknya itu khotok sing khofi ndak jelas, kesalahan yang ndak jelas ya. Itu pantas. Ini khotok jali. Ini ndak pantas bagi orang yang sudah kelasnya itu sudah nasional begitu ya, sudah nasional. Makanya kalau kita mengikut itu perlu dilihat
ya keilmuannya, ya nasab ilmunya itu yang penting. Nasab ilmunya itu penting. Nah, jadi begini, mereka mengatakan bahwa orang tua Nabi itu di neraka karena dia belum Islam, belum Muslim. Nah, padahal disinggung oleh Allah. Seandainya ini mereka menyatakan memang orang tuanya Nabi tidak Islam, tidak Muslim gitu ya. Karena Nabi belum diutus. Padahal di sini dikatakan oleh Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengadab kaum sampai kami mengutus utusan. Jadi ketika zaman fatrah, zaman belum ada rasul, itu orang-orangnya tidak menggunakan standar agama. Ya. Jadi orang-orang itu dimasukkan neraka atau masukkan surga tidak pakai standar agama. Jadi cuma pakai standar urfi, kebiasaan, keumuman. Bahkan ketika bisa jadi orang yang pokoknya dosa yang secara umum, secara manusiawi itu sesuatu yang tidak pantas kayak zina, itu semua orang pasti menganggap buruk. Itu pasti diazab. Nah, kayak banyak hal yang dianggap itu adalah buruk secara manusiawi, tanpa dia beragama pun itu sudah menyatakan adalah hal buruk, seperti mencuri, seperti menyakiti orang dengan fisiknya, itu juga dosa yang secara umum tanpa agama pun orang akan menganggap itu adalah dosa. Itu diadabnya pakai standar seperti itu, tidak pakai standar agama. Maka seandainya orang tua Nabi itu memang belum Muslim, itu tapi tidak akan mendapatkan azab. Dia karena ayatnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Pun itu dalilnya. Melanjutkan yang kemarin kitab jenenge Sulam Taufik. Wa minha isbalus saub, yang termasuk maksiatul badan, maksiat itu adalah isbalus saubi, dawaake dodot. Jadi memanjangkan pakaian. Jadi makanya sekarang kan banyak yang pakai celana cingkrang, itu karena khawatir kena khitab isbal. Makanya bahasanya isbal. Apa sih jenenge ndawakno sual iki jenenge isbal. Nah, itu bukan sual sebenarnya. Wal muradu ma yashmilu al izar wal kammi. Gitu ya. Jadi izar sarung gamis, ya, gamis sarung. Tidak celana gak ono. Di kitab-kitab itu gak ono. Sarawil itu tidak masuk dalam bahasan isbal. Ini yang menjadi permasalahan. Kenapa mereka tetap pakai celana tapi cingkrang? Kalau sarung kepanjangan memang tidak pantas ya. Sarung kan pantas sih ya wis. Nggih. Ya. Ini yang terpenting. Lil khuyalai, karena ada tujuan sombong. Ini ya. Jadi dulu kan memang orang zaman dulu itu pakaian adalah sesuatu yang mahal. Pakaian tuh mahal. Saiki kan wong siji klambine sak lemari. Karena tidak punya prinsip satu masuk satu keluar, prinsipnya 5 masuk 1 keluar. 5 masuk 1 berarti klambine muda akeh begitu. Nah, pemane wedok-wedok kudunge menyesuaikan bajunya. Jadi wong lanang wis pancete kupluke sampai bulu-bulu. Itu. Nah, jadi dulu itu memang sulit pakaian, apalagi zaman masa sahabat, masa Kanjeng Nabi. Masa perang kita itu pakaian adalah suatu yang sulit. Gitu. Zaman-zaman tahun 40-an, 50-an itu pakaian masih sulit. Nah, maka ada orang mencuri kain kafan, tujuannya untuk dijual. Saya nyolong kain kafan gawe kayak kejadukan.
Lah dulu orang nyuri kain kafan itu untuk dijual karena kain sulit. Jadi banyak dulu orang mati itu hanya mestinya di situ kan ada sempurnanya 5, kalau perempuan, kalau laki-laki sempurnanya 3. Itu dulu gak ono mek ono siji wis cukup. Saiki ya mbok rangkep 30 Bu iso sana. Nah, jadi sekarang begitu. Kalau dulu memang sulit. Makanya orang dulu itu kalau pakai orang kaya itu mereka punya uang yang lebih untuk beli kain sehingga baju itu dipanjangkan. Nah itu tujuannya sombong kilo sugih rek. Sugih kilo. Klambine dawa, amin dawa. Nah, maka isbal yang tidak boleh itu isbalil khuyala yang ada tujuan untuk sombong. Iya, kalau sekarang mbok wong melarat nggih klambi nggih suwal sing dawa sampai napa kengsrek-kengsrek panggah mampu. Jadi tidak bisa dipakai standar. Memang hadisnya begini. Ini kebanyakan memang orang-orang yang napa jenenge yang istilahnya kaku itu hanya pakai hadis secara tekstualisme disebut tekstualis. Apa jari teksnya ya itu yang kita ikuti. Ini bahasanya. Sebentar. Wa minal kabair, termasuk isbal itu termasuk kabair, dosa besar. Idhuwa minal kibar karena memanjangkan baju untuk tujuan sombong itu adalah berdasar kesombongan. Nah, kesombongan itu dosa besar. Disombong itu dosa yang besar. Bahkan itu yang menyebabkan setan itu iblis itu dilaknat oleh Allah karena sombongnya. Fir'aun itu dilaknat juga karena sombongnya. Jadi begitu, bukan karena yang lain. Jadi padahal kalau kita tahu iblis itu sangat alim karena iblis itu menjadi pemimpin para malaikat sebelum diutusnya sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi pimpinannya malaikat itu ya iblis itu. Alimnya bukan main. Yang tahu sejarah penciptaan Adam juga iblis yang alim. Malaikat aja semua tunduk. Nah, itu pun dilaknat oleh Allah gara-gara sombong. Maka khuyala, orang yang memanjangkan pakaian karena tujuan sombong itu juga merupakan dosa besar. Wa innama afrodahu lidzakari li'annahu warada fihi bi khususihi ahaditsun katsiratun. Isbal itu hanya tertentu untuk laki-laki, perempuan tidak berlaku. Jadi wong wedok ndak ono klambi bene. Ya, itu bukan isbal, hanya untuk laki-laki. Kemudian dawuhnya Nabi, mastafala minal ka'bain minal izar fafinnar. Apa yang ada di bawah mata kaki dari izar, dari sarung, itu nanti bagiannya adalah neraka. Itu hadisnya begitu. Wa fi riwayatin azaratul mu'mini ila atlati saqihi thumma ila nisfi saqihi thumma ila ka'bihi wa ma tahtal ka'bain minal izar fa finnar. Jadi sarungnya orang-orang mukmin itu nanti yang ngelembreh, terus yang separuh dari separuh dari bawahnya, jadi separuh ini ndure mata kaki titik niki ini separuhnya ini, terus di bawahnya lagi. Berarti lek sikil tak unggahno gak apa ya. Nah ini kan biasanya kan kalau pengen tahu contohnya yang standarnya nopo itu ya orang-orang yang suali sak menit. Kenapa kok segini? Karena yang separuh ini sampai bawahnya ini fafinnar, di neraka. Itu bahasanya isbal. Tapi ingat itu harus lil khuyala, karena untuk nopo sombong. Kalau ndak saiki terus, jadi intinya itu bukan isbalnya, bukan memanjangkannya, tapi sombongnya. Nanti masih soalnya cingkang sombong, aku iki lho nglakoni tenan nang ngene
nanggani hadis apa gak nglakoni. Api aku wis berarti wis sombong, itu lebih buruk. Jadi bukan pada isbalnya tapi sombongnya. Jadi ingat, karena kalau tidak salah napa Imam Abu Hanifah pun salah niku juga pakainya panjang begitu. Terus sahabat-sahabatnya tanya, kenapa begitu? Yang tidak boleh itu bukan ininya, sombongnya. Nah, bukan isbalnya tapi sombongnya. Karena memang begitu dulu itu. Dulu pakaian itu sulit, sebagai pertanda orang kaya itu adalah pakaiannya panjang. Pun itu yang digunakan oleh orang-orang. Hadis ini dipakai oleh orang-orang secara teksnya langsung diambil, langsung diterapkan. Ditambah lagi la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra thawbahu khuyala'a wala liman jarra izarahu fatara. Nah, ini juga Allah tidak akan melihat nanti pada hari kiamat orang-orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Pun faqala benar. Qala Ibnu Umar ma qalau fil izari fahuwa fil qamis. Ibnu Umar berkata, ma qalahu fil izari fahuwa fil qamis. Yang dimaksud izar itu adalah qamis, gamis, di sarung atau gamis, ya. Wa dakhala Ibnu Umar ala Rasulillah wa alaihi izarun yataqaqa. Satu saat Ibnu Umar itu masuk atau bertemu dengan Nabi, terus Ibnu Umar itu pakai sarung yang yataqaqa itu sing napa suwek napa niki. Faqala man hadza? Faqala Abdullah. Iki sapa iki? Faqala Abdullah bin Umar. Faqala in kunta Abdullah farfa izarok. Kalau kamu yang Abdullah maka angkatlah sarungmu. Farafau ila nisfi saqaini, kemudian diangkat sampai separuh dari napa sini? Garis. Napa lek niki kan pupu, betis, kentol. Nah, separuh kentol. Nah, diangkat sampai separuh kentol. Walam yazal kadzalika hatta mat. Jadi begitu Abdullah bin Umar itu menggunakan pakaian itu seterusnya begitu. Ingat nggih, jadi niku berarti kita ndak serta merta menyalahkan, memang teks hadisnya seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah khuyala, sombongnya. Kalau ndak maka, dan adatnya di sini wong selonoan dawa, sarungan dawa iku gak sombong. Wis biasane ngono iku. Wong sombong ki lek misalkan napa lek ngriki iki. Sombong ku lek bahasane arek enom biasa gak gelem nyopo, sombong gak gelem nyopo ngono ya. Sombong itu hanya dalam hati, tidak bisa dilihat. Sombong itu di dalam hati. Kenapa? Karena sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran. Sombong itu adalah merasa lebih baik dari orang lain. Itu baru sombong. Tapi kalau di sini tidak menjadi standar. Wa minha al-khinna. Seterusnya yang termasuk maksiat badan adalah al-khinna. Khinna ini ku gawe napa pacaran tapi gawe wong lanang. Khinna niku pacaran sing khinna, makane lek napa pacar itu jenenge hena. Hena itu kan karena orang Indonesia itu bilang hak nggih angel. Nggih bilang za angel, hamzah jadi hamyah. Ya. Iya. Nggih itu orang Indonesia udah khinna niku napa khadab niki napa menggunakan pacar untuk tangan dan kaki bagi laki-laki tanpa hajat. Bagi laki-laki tanpa hajat pakai pacar, lanang pacaran. Apa? Kenapa tidak boleh? Karena itu lima fihi minatasyabuh bin nisa, karena
pakai seperti itu adalah serupa dengan perempuan. Nah, serupa perempuan itu yang tidak boleh, bukan khinanya. Jadi kita lihat sesuatu itu perlu kita lihat konteksnya. Misalkan ana wong kok kerja kok lemes. Oh, kerja gak tenanan tibake loro. Nah, itu kan konteksnya, sebenarnya harus tahu konteksnya. Pun wallahu a'lam bishawab. Boten pertanyaan? Tak kok aja wonten tapi boten wonten. Lah berarti boten wonten. Boten wonten nggih? Oh wonten nggih. Sama menghindari kegiatan yang boten sopan itu terus status jane napa ya ajeng nyanjani iki ora sopan boten pantes. Jadi tindakane boten iki dipanggil terus napa ya menghindar apa istilah tujuannya jane boten jane ngerti kesopanane niku napa maksud itu tidak tahu kesempatan itu kalau termasuk kesombongan kan? Ngeten, sombong niku gak gelem nerima kebenaran. Diomongi perkara bener gak gelem. Artinya dia merasa sudah benar. Berarti gak gelem nerima saran dari orang lain. Niku bahasane napa? Sombong. Terus kalau ketika kita niku bertemu orang pengen ben orang itu ngerti, niku nggih berbagai macam cara. Misalkan kita pengen menunjukkan sesuatu yang benar. Nah, kalau memang orang itu ditunjukkan sesuatu yang benar justru malah napa nggih apa istilahnya? Malah salah terima, ya kita cari cara yang lain. Jadi harus bijaksana. Jadi kayak sinten Syed Hasan Husain kalau tidak salah niku pernah mengingatkan orang tentang bacaan sholatnya. Niku di depannya mereka main drama, ngilingno koncone awakmu sama niku maca ngene iki keliru. Padahal sing dituju adalah orang sebelahnya. Niku pakai bahasa meliringi niku, menyindir. Di menyindir kalau memang disindir gak kroso ya wis nggih. Pokoknya begini. Amar ma'ruf itu memang harus dilakukan, tetapi harus juga menyesuaikan dengan kondisi. Ngoten. Nggih, kira-kira ngoten nggih. Kira-kira makul apa gak iso dianu mboten nggih bahasane nggih. Nggih, ketika kita pengen menyampaikan suatu kebenaran kepada orang lain, niku nggih sebaiknya diusahakan bisa menyampaikan itu. Kalau memang itu bisa disampaikan secara langsung, sampaikan secara langsung. Kalau tidak memungkinkan, maka cari cara yang lain agar nasihat itu bisa masuk tetapi tidak menyakitkan. Nah, karena menyakitkan orang lain tidak boleh. Seperti Imam Syafi'i itu pernah mengingatkan Imam Ahmad bin Hanbal dengan murid ini. Disampaikan ketika carane nyampe iku kan waktu itu Imam Syafi'i pulang dari mana ketok Imam Ahmad itu sedang mengajar murid-muridnya. Jadi murid-muridnya iki kepanasan, Imam Ahmad niku ngiyup nang kene wit. Jadi kok penak men ngono lho. Nah, tapi itu cara mengingatkannya ndak langsung di hadapan murid-muridnya, ndak. Bengi-bengi kira-kira kena wong ngeruh terus ndodok-ndodok. Kira-kira keluarganya pun juga ndak tahu. Nah, dielingno, sampeyan aja ngono ya. Lek apa jenenge mulang ku ya aja golek penake. Nah, nggih. Dadi koncone kepanasan sampean gak dhewe. Oh nggih. Kok ngelingno niku gak sampai gak ono sing eruh biar napa? Lek disampaikan di hadapan murid-muridnya wibawanya akan turun. Nah niku dihindari. Supaya napa? Supaya tidak menyakitkan. Mengingatkan tapi tidak menyakitkan. Niku yang diajarkan oleh para ulama seperti itu. Di ulama itu sudah banyak memberikan contoh kepada kita ya apa carane mengajarkan, ya apa carane mengingatkan, ya apa carane mendoakan dan
jangan sampai menyakitkan orang lain, apalagi seperti tadi jangan sampai mendoakan buruk kepada orang lain. Hati-hati, biasanya doa buruk itu akan mengenai orang yang mendoakan itu. Wis pokoke ndonga apik tok. Ono wong menyakiti ya dongakno apik, muga-muga tobat. Nah, apik yo. Wis muga-muga apik nang aku, itu kan ya. Nggih. Bededek wis ngene iku. Nggih manusia itu ajulah, kesusu senengane, kesusu. Pak ndak tahu padahal itu adalah kebaikan. Pun wallahu alam bissawab.